ini lagi viral banget nih, menarik nih. Memang beberapa akhirnya aku baca komen semuanya komen kayak gitu. Ternyata ini videonya. Nah, Ustaznya mohon izin nih, aku tuh suka ngeliat ya beberapa kondisi di lingkunganku. Kalau misalnya ada orang baik itu cenderung dimanfaatkan sama seseorang gitu ya, dimanfaatkan kebaikannya. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, benar nggak sih kalau misalnya kita udah berbuat baik itu pasti masuk surga nggak sih? Tapi kalau misalnya ada amalan-amalan lain yang belum dikerjakan tapi udah berbuat baik, aman atau gimana? Nah itu menurut penjelasannya. Silakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Muhammad Ustaz Maulana Mikdad serta jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah 80-82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Kita mengimani bahwasanya ada balasan di hari akhir nanti atas segala perbuatan kita. Perbuatan jahat akan mendapat balasan dari Allah. Perbuatan baik pun akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, apakah orang yang senantiasa berbuat baik sudah pasti masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala? Tapi kalau udah berbuat baik namun ternyata amal yang lain kurang bagaimana? Seperti amal ibadahnya, maka jangan sampai berbuat baiknya tidak niat ibadah. Bukankah Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka segala jenis kegiatan kita harus diniatkan ibadah. Maka dia jelaskan oleh ulama kita bahwasanya niat itu imam dan amalnya itu makmumnya. Maka semua tergantung imamnya. Kalau imamnya niatnya ibadah, maka makmumnya pun akan bernilai ibadah. Wa innama likulli imri'im ma nawa. Segalanya akan dibalas tergantung niat, bukan tergantung amal. Baik di mata manusia, belum tentu baik di mata Allah kalau niatnya salah. Maka kembali lagi, segala kebaikan mesti diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan selanjutnya, kalau amal ibadahnya kurang yang lainnya, misal mungkin yang ditanyakan sholatnya, dia orang yang suka bantu orang lain, tapi dia ndak sholat kecuali sekali setahun misalnya. Idul Fitri baru dia sholat, itu pun sholat sunnah. Kenapa? Karena sholat sunnah Idul Fitri. Maka bagaimana dengan orang ini? Kembali lagi, amal yang akan dihisap pertama kali adalah sholat kita. Kalau sholat kita baik, maka dinilai yang lain. Tapi kalau sholatnya tidak baik, maka tidak dinilai lagi yang lainnya. Maka sangat penting untuk menjaga kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini jangan hanya melihat baik itu kalau baik sesama manusia, tidak. Belum dikatakan dia baik kalau belum baik juga kepada Allah. Termasuk baik kepada Allah kalau dia taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, dia baik banget, cuma satu aja kekurangannya, ndak mau sholat, berarti dia bukan orang baik. Kenapa? Karena dia mengkhianati Tuhannya. Dia baik nolongin orang, tapi dia bukan orang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia ndak taat patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia sebenarnya baik Ustaz, cuma kenapa? Cuma aduh ya Allah, dia tidak pernah mau puasa Ramadan. Ya Allah, berarti dia belum termasuk orang baik. Kenapa? Ndak taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang baik itu bukan hanya baik kepada manusia, tapi baik dalam hal menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lihat para ulama kita, tidak ada yang mencela mereka dalam hal akhlaknya, tapi tidak ada juga yang mengalahkan daripada hal amal ibadahnya. Lihat baginda Nabi SAW,
Orang yang dianggap musuhnya saja itu mengakui kebaikan akhlaknya baginda Nabi SAW. Tapi apakah Nabi pernah meninggalkan sholat? Tidak pernah. Bahkan Nabi sampai bengkak-bengkak kakinya disebabkan karena lamanya berdiri di dalam sholatnya. Jadi baik itu ukurannya bukan hanya di mata manusia, tapi baik itu adalah ketika dia taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Terima kasih guruku Ustaz Syam. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah. Seperti kalau gitu kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Sekarang saya akan kasih kesempatan. Sekali lagi angkat tangannya Bu. Siapa yang mau bertanya? Waduh, yang sini masih kurang semangatnya. Mohon maaf ya Bu, saya akan kasih kesempatan buat Ibu yang di atas. Yang pakai kacamata. Ibu boleh kenalan dulu ya Bu. Nah, yang baris ketiga ini siapa namanya Bu? Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya Ibu Haji Asia dari Majelis Taklim Darul Huda. Pak Ustadz Maulana, tadi saya di jalan melihat seorang pemuda membersihkan, membetulkan jalan sendirian. Waduh. Terus kan perbuatan itu kan bukan ke manusia saja kebaikan itu. Terus kira-kira nilai pahalanya seberapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal buat kita, ketika kita berbuat baik, dengerin baik-baik. Ada kemauan. Kemudian segerakan. Jangan ditunda-tunda kebaikan itu. Kemudian usahakan jadikan pembiasaan. Kecil-kecil tapi jadi biasa walaupun sedikit-sedikit. Kemudian ditingkatkan. Jangan begitu terus. Naik sedikit-sedikit. Alhamdulillah. Kemudian menjadilah manfaat. Jadi tidak mesti kita bersedekah ataupun berbuat baik hanya kepada manusia. Kepada kucing pun boleh. Kepada jalanan pun boleh. Ada namanya amal jariah. Betul tidak? Amal jariah itu kan ada 3. Ada anak, ada ilmu. Tapi ada sedekah jariah. Yang mana itu sedekah jariah? Yang manfaatnya luar biasa. Bangun masjid, manfaatkan orang ibadah kan? Bangun jalanan, ada pengairan, ada pohon, ada mata air, ada wakaf, ada Quran ataupun buku-buku. Itu luar biasa manfaatnya. Jadi pemanfaatan. Apalagi kalau jalan. Berapa orang lewat di situ begitu pahalanya. Apalagi mengambil duri di jalan, batu di jalan yang bisa membahayakan orang. Ini kebaikan itu luar biasa. Apa saja. Bahkan tersenyum pun jadi sedekah. Terima kasih banyak orang baik. Karena orang baik itu banyak manfaatnya. Dan bukan hanya kepada manusia tapi kepada semuanya. Masya Allah. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu Asia. Baik kalau gitu saya akan kasih kesempatan buat penanya kedua nih. Silakan Bu boleh berdiri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Yayah Nihaya dari Majelis Taklim Darul Huda Kuaron Ciruas Serang Masya Banten. Allah dari Banten nih. Silakan Ibu Tanya pertanyaan. dong Ustaz. Iya silakan. Kata Habib, orang yang berbuat baik itu pasti akan bisa dapat menghapuskan dosa. Iya. Tapi bagaimana kalau ada orang yang berbuat baik tapi masih berbuat maksiat? Oh gitu. Makasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kata Habib atau mau bertanya sama Habib nih? Habib, boleh langsung dijawab aja silakan Habib. Baik, orang yang berbuat baik tapi masih maksiat. Baik, ada kama qala salaf itu mengatakan in kunta ta'sillaha wa anta tara annahu yaraka fa anta mustahin binadrillah. Wa in kunta ta'sihi wa anta tara annahu la yarak fa anta kafir. Salaf itu mengatakan ulama-ulama kita in kunta ta'sillaha. Jika engkau
bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anta tara annahu yaraka fa anta mustahin binadrillah. Dan engkau tahu, engkau yakin ketika engkau bermaksiat itu Allah melihat engkau. Kan Allah ini maha melihat, basir. Allah ini maha melihat dan maha mengetahui. Jika engkau bermaksiat dan engkau berkeyakinan, engkau tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat engkau ketika bermaksiat, fa anta mustahin binadrillah, maka engkau pada saat itu sangat hina dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini garis bawahi hina. Kita berbuat baik. Oh, ada orang yang selalu berbuat baik, tapi maksiatnya juga lancar. Jadi berbuat baiknya lancar, maksiatnya juga lancar. Apabila Allah tidak ridho, lihat nih. Apabila Allah Subhanahu wa taala tidak ridho pada saat itu, kemungkinan semua amal kebaikannya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, manzana, siapa orang yang berzina, zaniyatun wahidatun, satu kali berzina, ahbatallahu lahu a'malahu sab'ina sanatan. Dia berbuat baik. Tapi satu kali perzinahan tersebut itu bisa menutup amal kebaikannya selama 70 tahun. Jadi amal kebaikannya selama 70 tahun itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi amal keburukannya tetap masuk. Ya, jadi sangat disayangkan. Jadi in kunta ta'sillaha, jika engkau bermaksiat dan engkau tahu Allah Subhanahu wa taala memandang engkau ketika bermaksiat, pada saat itu engkau dalam keadaan hina dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap, apakah ada kalimat, terus kalau kita masih maksiat, stop baiknya. Terus kalau kita masih maksiat, stop sholatnya. Terus kalau kita masih maksiat, stop sedekahnya. Enggak juga seperti itu. Kita berharap, artinya dengan kebaikan juga kebaikan yang dilakukan, mudah-mudahan dengan baik ini Allah juga ridho dengan perbuatan baik kita, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah putus asa. Sudah percuma sajalah saya berbuat baik karena saya masih berbuat maksiat. Salah dengan pendapat demikian. Jadi tetap berbuat baik, insya Allah kita berharap perbuatan baik kita itu menimbulkan hidayah taufik buat kita, sehingga pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengundang hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah itu gak bisa, artinya harus dicari, gak nunggu aja kita hidayah. Dan dengan sebab apa hidayah tersebut? Supaya kita mendapatkan taufik hidayah, kita cari terus berbuat baik, dan jangan pernah bosan untuk berbuat baik, bosanlah untuk berbuat maksiat. Waduh, Masya Allah. Baik, terima kasih guruku Habib Muhammad Syam. Bu, siapa yang mau bertanya Bu? Masih ada nggak? Waduh, semangatnya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Iya, silakan Ibu. Ustadz Sam. Wah, Saya mau tanya. Syam nih. Bagaimana cara membalas kebaikan seseorang? Terkadang kita merasa bingung cara membalasnya. Gimana tuh dia baik sama kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cara membalas kebaikan Ustaz Syam? Mohon dijawab silakan. Tabi guruku Habib Muhammad, Ustaz Maulana, Mas Mikdad, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Ar-Rahman ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa min dunihima jannatan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
kebaikan itu pasti akan terbalas dengan kebaikan. Nabi SAW juga mengajarkan kita ketika kita memberi ataupun diberikan kebaikan oleh orang lain, maka kita membalas daripada kebaikan orang lain tersebut. Bagaimana cara membalas kebaikan orang ini jikalau kita tidak seperti kemampuannya? Ada orang yang pernah ngasih kita helikopter misalnya. Waduh. Gimana cara kita membalas orang tersebut? Maka balasnya dengan sekuat tenaga kita, dengan apa yang kita punya. Masya Allah, orang kaya yang mungkin membantu kita dengan hartanya, itu tidak membutuhkan harta kita untuk kasih kepada mereka. Mungkin dia membutuhkan yang lain daripada kita. Dia melihat ada kebaikan yang lain ada pada diri kita. Maka kita berikan bantuan ataupun balasan sesuai dengan kemampuan kita. Itu yang pertama. Jikalau engkau tidak menemukan sesuatu untuk membalasnya, membalas kebaikannya, maka hendaklah engkau memuji orang tersebut. Wah, ternyata sunnah Nabi SAW memuji orang lain. Tapi pujian ini biasanya dilontarkan oleh Nabi SAW bukan untuk membuat orang tersebut akhirnya naik dirinya, bangga diri, ujub, sum'ah, ria orang tersebut. Tidak, tapi memujinya untuk membuat orang tersebut semakin termotivasi untuk berbuat baik. Makanya kalau muji orang senantiasa menyebut nama Allah ke dalam pujian kita. Masya Allah, luar biasa Pak Haji ini. Allah kasih rezeki kepada Pak Haji, akhirnya Pak Haji bisa membantu orang tuh. Selalu libatkan Allah Subhanahu wa taala ketika kita memuji orang lain. Masya Allah, luar biasa Pak Haji ini beramal sudah berusia lanjut, akan tetapi Allah kasih kesehatan untuk tetap berangkat ke masjid. Doakan saya Pak Haji supaya saya bisa juga seperti itu. Jadi senantiasa melibatkan Allah dalam hal memuji orang lain. Jangan langsung memuji orangnya, tapi libatkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita dibaikin sama orang lain, Nabi SAW mengingatkan, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak tahu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu, Bu, uang jajan dari Allah atau dari suami? Rezeki dari Allah tapi melalui suami. Apa yang kita miliki itu biasanya mesti melewati tangan manusia. Misal seorang karyawan memang rezeki dari Allah tapi melalui tangan daripada bosnya misalnya. Kemudian anak jajannya dari Allah tapi melalui tangan orang tua. Seorang istri belanja uangnya itu rezekinya dari Allah tapi melalui tangan suaminya. Maka mesti wajib kita pandai bersyukur, berterima kasih juga kepada manusia. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan berterima kasih kepada manusia dalam Al-Qur'an? Anishkurli walidayka ilayyal masir. Bersyukur kepadaku dan juga pandai-pandailah berterima kasih kepada orang tuamu. Kenapa? Ada jasanya orang tua kepada kita. Begitu pula orang lain yang telah berbuat baik kepada kita, maka kita membalas jasanya termasuk dengan cara berterima kasih kepada mereka. Kita mau nggak bantuin orang kalau orang itu tidak pandai berterima kasih? Kayaknya males ya Bu ya? Sangat manusiawi ketika kita malas melihat orang yang tidak tahu berterima kasih. Betul. Maka kita membalas kebaikan orang lain. Satu, balas dengan yang lebih baik, balas dengan yang serupa, balas sesuai dengan kemampuan kita, balas dengan memujinya, atau balas dengan cara pandai berterima kasih kepadanya. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan terjawab ya Bu ya. Baik, Masya Allah. Tapi ada yang salah fokus nih dari tadi saya. Kan ibu-ibu di sini pada semangat dengerin gitu ya. Guru-guru kita tausiah. Ada satu jemaah yang tadi aku lihat cemberut terus wajahnya. Aku mau lihat yang ini Ibu yang sebelah sini nih. Ibu, kenapa sih dari tadi kayaknya kesel-kesel banget Bu? Sini deh ke tengah Bu. Ada apa sih Mama? Kenapa sih mukanya ditekuk kayak gitu? Digendong. Berat, gak kuat. Kenapa dari tadi mukanya gitu aja kayak dompet akhir bulan ditekuk terus? Kenapa Bu? Gitu. Bu deketin mulu. Nah. Bukan gitu Mas. Ya. Yuda. Kenapa Bu? Kesel sama orang baik. Orang baik? Kok kesal sama orang baik gimana sih? Kesel sama orang baik sama orang lain. Giliran sama keluarga sendiri mah. Oh ngerti saya. Maksudnya ini. Dipinjemin uang 100 aja. Enggak dikasih. Jadi baik sama orang lain. Iya. Tapi sama keluarga sendiri enggak. Iya. Oh Mama suka bikin pusing Ya pertanyaan. Allah. Ya udah kalau gitu tahan. Nanti akan dibahas. Tapi tentunya setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Sabar ya Ma.